Oke, oke, cek. Nice info gun. Salah one ini. Oke, kita lanjut ke bagian fitur yang belum kita sempat selesaikan. Kita buat kemarin, kita perlu membuat fitur edit dan delete. Pada kesempatan kali ini, video ini adalah saya akan menyampaikan atau menjelaskan, bukan menjelaskan, menjelaskan bagaimana cara membuat fitur delete itinerary mana nih? Fitur delete dan edit book. Kita mulai dari fitur delete dulu ya, atau fitur delete dulu aja. Edit dulu deh. Fitur edit, dimana di fitur edit ini kita membutuhkan sebuah ID supaya yang diedit itu spesifik, karena ketika mau edit itu kita harus spesifik ke ID-nya, karena bisa jadi ada beberapa hal itu sama. Jadi kalau ID itu setiap data pasti ID-nya hanya satu. Jadi kita mulai dengan membuka folder structure kita. Kita lihat di sini kita udah punya file edit. Mana file edit ini nanti akan berisi formnya mirip sama ini sebenarnya. Kita tambahkan saja form dari create. Namun ada beberapa yang harus kita edit. Tapi sebelum itu, jalankan dulu PHP Artisan Serve kalian dan npm run dev, dan kita akan masuk ke dalam halaman server lokal kita. Oke, di sini kita mari login. Akunnya lupa. Ntar kita lihat dulu akunnya, admin Gmail. Oke. Admin Gmail, admin. Login. Tampilan awal kita ke lemari buku, ditambah buku. Oke, di lemari buku kita lihat di sini ada menunya. Mari kita buat menu edit di indeks berarti ya. Kita buat menu edit di indeks kita lihat yang menunya edit. Oke, ini dia. Di sini kita kasih route book edit, karena kita mau mengarah ke book edit, ke halaman edit, kita akan mencari variabel book. Kita akan mencari kita akan mencari ID di variabel book. Oke, sudah seperti ini, maka nanti route-nya akan menuju halaman edit dengan parameter book ID. Oke, kita buat book controllernya. Book controller kita buka, kita ke bagian public function edit. Di sini kita buat return. Ini bisa begini boleh, karena nanti di dalam menu tampilan edit kita akan mencari sebuah data yang udah ada di database dan akan ditampilkan berdasarkan ID-nya. Mari kita buka file editnya, edit plate-nya kita buka, terus kita di sini ganti pertama, karena kita mau edit, jadi yang harus dilakukan adalah kita harus mengupdate. Lalu kita tambahkan book ID sebagai parameter kita, lalu method post, dan di sini jangan lupa ditambahin method put. Oke, selanjutnya kan setiap data yang udah diedit itu pasti ada nilainya, jadi kita perlu berikan value dari judul buku, terus di bawahnya di sini ada values-nya penulis, supaya ketika kita mau edit udah ada datanya. Jadi yang perlu kita edit adalah
value-nya. Di sini pun begitu, value sama dengan book kategori. Sebetulnya kita misalnya di sini nih, kita pindahin ke sini. Coba terus salah selected, nggak apa sih di sini dulu. Kita lihat nanti gimana. Kalau memang error berarti harus ada diganti. Tahun terbit. Oke. Terus di sini value. Status. Terus di text area. Kalau text area kita perlu menuliskan di dalamnya. Book deskripsi. Oke, selesai. Mari kita lihat menu edit kita. Edit. Nah, di sini akan muncul semuanya. Status semua kategorinya belum, maka dari itu kita harus pindahkan. Seperti saya katakan, kita pindahkan ke dalam sini. Coba. Sepertinya tetap coba deh. Coba. Kalau punya di sini, apakah berhasil? Sepertinya tidak, karena yang ditampilkan ini. Jadi solusinya adalah kita letakkan statusnya di sini aja. Book status. Nah, tersedia kan. Begitupun dengan kategori, kita pindahkan ke dalam sini. Nah, oke, udah semua. Misal kita mau edit si judul bukunya jadi 2. Oke, masih ada yang salah. Oh iya, karena kenapa? Karena book controller kita belum ada update-nya. Itu. Mari kita buat, kita cari dulu ID-nya dari variable book, lalu update. Nah, cukup gini aja nggak apa-apa. Kita mundur, coba kita tuliskan 2, dan berhasil kita update. Gampang bukan? Gampang lah. Semua yang kita coding itu adalah hal-hal yang gampang. Yang penting apa? Yang penting kita fokus, yang penting kita penulisannya benar, yang penting kita penulisannya tidak typo, diperhatikan huruf kecil besarnya, pasti akan tidak ada error. Error ada mungkin sedikit tuh ketika kita salah melakukan penulisan atau logikanya masih ada yang salah, itu pasti ada error. Tapi ketika kita sudah paham, ketika kita sudah hafal, bukan hafal sih, memahami sebetulnya dalam coding tuh, maka kita akan meminimalisir error yang akan kita dapati begitu. Nah, selanjutnya kita adalah melakukan fitur delete. Fitur delete kita lakukan langsung ke dalam button ini. Kita buka indeks kita, indeks booknya. Setelah buka indeks book, kita cari di delete. Nah, karena delete kita akan delete, kita akan menggunakan yang namanya form, jadi tidak perlu pindah-pindah halaman, maka kita harus menuliskannya dengan button. Pertama kita harus menggunakan form juga. Nah, di sini kan ada href. Nah, kita akan ubah dengan button, dan tentunya kita akan menggunakan sebuah form. Kita tuliskan dulu formnya. Formnya kita letakkan di dalam A-nya akan kita letakkan di dalam href. A-nya kita ganti button. Pastikan juga penutupnya juga berubah jadi button ya, karena kalau kalian tidak menggunakan extension yang seperti saya pakai, biasanya kalau kalian rename A-nya jadi button, di sininya nggak keganti.
gitu. Nah, hrefnya kita hapus, kita ganti type submit. Lalu pada actionnya kita buat route book destroy. Nah, dan kita menggunakan parameter ID lagi karena yang akan dihapus akan hanya ID tersebut supaya tidak semuanya terhapus gitu. Metodenya jangan lupa kita tambahkan metodenya post, dan setiap metode post harus tambahkan dengan CSRF, jangan lupa. Terus kita buat functionnya di book controller, kita buat functionnya destroy. Sama dengan halnya seperti update, kita memerlukan book ID karena kita mau lagi-lagi kita mau hapus dari ID-nya, bukan dari namanya kah atau judul bukunya, karena takutnya judul buku itu ada yang sama. Lalu ketika find ID-nya sudah ketemu, variable booknya kita arahkan ke delete, dan setelah itu return redirect lagi ke book itu. Kita coba, kalau berhasil berarti terhapus, kalau tidak error. Ada yang error, not support route book 1. Ada yang error, kita buka di sini book ID sudah benar, seharusnya metode post. Oh iya, kita lupa menambahkan metode delete ya guys ya. Itu karena sangat berpengaruh. Bukan berpengaruh, lagi-lagi karena book destroy edit itu harus ada tambahan metodenya lagi. Karena kan di sini metodenya post, tapi postnya ngapain? Nah, kalau di edit kan diambil data yang baru. Nah, kalau yang destroy metodenya post, metodenya di delete, karena post ini kan hanya post ya. Kalau di sini misal delete baru, tapi kan PHP tidak menyediakan, jadi kita tambahkan di sini tuh, lalu kita delete. Apakah berhasil? Masih tetap masih sama. Kita lihat, kita optimize dulu, sepertinya ada yang salah. Seharusnya sudah benar. Allah. Coba kita lakukan lagi, dan hasilnya delete. Nah, itu dia. Kita berhasil menerapkan fitur tambah buku. Nah, coba kita fitur tambah buku kita buat lagi. Di sini saya pakai efek data aja biar cepat. Data aksi tahun terbitnya kita rubah 9 tersedia. Enter. Berhasil, ini kita edit lagi. Jadi di sini tambah 2 produk. Oke, berhasil ya, nambah 2. Terus kita hapus. Oke, berhasil. Oke, jadi segampang itu bukan ngoding di Laravel. Jadi kalian yang menonton ini silahkan tulis kolom komentar apa saja kesulitan kalian dalam ngoding di Laravel, maka kami akan membantu kalian. Itu aja pada video kali ini, mungkin singkat aja karena kita di video selanjutnya akan menambah data user dari si admin. Jadi admin akan mendaftarkan anggota. Jadi PR kita adalah, ini sudah selesai ya, edit, delete dari ID-nya juga. Fitur pada episode selanjutnya adalah kita akan menambahkan user, anggota melalui admin. Jadi anggota tidak melakukan register di luar. Nah, jadi anggota
mendatangi admin dan minta mendaftarkan diri sebagai anggota. Lalu si admin akan membuatkan akunnya. Begitu di video selanjutnya. Berarti di video selanjutnya kita akan membuat fitur menambahkan anggota melalui admin, lalu menampilkan data buku di menu anggota dapat meminjam buku. Nah, itu dia. Ada 4 di video selanjutnya. Oke, segitu aja dari saya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa terus ngoding. Oke.